kepada sikapnya terhadap Rasulullah. Nah, Bapak Ibu maka Allah, hadis ini menyebutkan tentang janji Allah untuk kemenangan. Dan ini bukan hanya berlaku di masa Rasul. Untuk mendapatkan kemenangan, kita kadang-kadang perlu mengalah. Dulu Rasulullah mengalah. Padahal Makkah tempat kelahirannya, tempat nenek moyangnya, nenek berenek di sana semua. Bahkan suku yang paling dihormati penjaga Kaabah adalah dari Quraisy. Ya. Ayah Nabi, kakek Nabi, paman-pamannya. Begitu Rasulullah mengabarkan bahawa dia adalah Rasul Allah, langsung mulai terjadinya penderitaan terhadap Rasul dan sahabat. Tapi Rasulullah mengalah. Kenapa Rasulullah tidak lawan langsung waktu di Makkah? Karena posisinya kalau melawan, konyol. Waktu itu pengikut cuma 70 orang. Itu pun hasil daripada dakwah diam-diam di rumah Al-Arqam. Jadi di rumah Arqam dakwah diam-diam sampai turun surat Al-Hijr ayat 94 suruh dakwah terang-terangan. Waktu dakwah terang-terangan itu pun mulailah terjadi penyiksaan. Akhirnya syahidlah perempuan pertama Sumayyah. Dan kemudian disusul oleh suaminya Yasir. Terus berlanjut penyiksaan-penyiksaan. Rasulullah waktu Ammar bin Yasir, anak Yasir dan Sumayyah melapor ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku ditawan." Kata Rasulullah, "Bersabarlah nak." Enggak dikirim pasukan, karena memang enggak ada pasukan. Kemudian Ammar datang lagi besoknya, "Ya Rasulullah, ibuku telah dibunuh oleh Abu Jahal." Apa jawaban Rasulullah? "Bersabarlah nak." Lalu kemudian tidak lama datang lagi Ammar ke Rasulullah. Dalam hadis sebutkan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kali ini ayahku ditawan." Lalu kemudian tidak lama datang lagi, "Ya Rasulullah, ayahku dibunuh." Semua jawaban Nabi, "Bersabarlah. Engkau mendapatkan surga, ayahmu mendapatkan surga, ibumu mendapatkan surga." Enggak ada kirim pasukan, karena memang kalau kirim pasukan 70 orang melawan ribuan orang di kota Mekah, konyol. Nah, makanya kita ini kadang-kadang kalau sedang terdesak perlu sedikit untuk mengalah. Untuk apa mengalah? Menyusun kekuatan. Sampai akhirnya Rasulullah diembargo, setelah disiksa sahabat-sahabatnya, diembargo, kemudian terpaksa hijrah diam-diam ke Madinah. Hijrahnya itu pun hijrah dalam keadaan tidak membawa harta. Sehingga kaum muhajirin di Madinah tinggal di teras-teras masjid yang kemudian disebut dengan Ahlus Suffah. Lalu mereka bersabar di atas kemiskinan. Padahal dulu orang kaya di Mekah. Demi mengikuti Rasul menyelamatkan agama, mereka tinggal di Madinah dalam keadaan miskin. Jadi Bapak Ibu, maka Allah dibangunlah kota Madinah. Lalu menjadi besar. Disitulah kekuatan besar mulai berkembang. 8 tahun Rasulullah tunggu dalam pengasingan. Tidak bisa balik ke kampung halaman. Ketika sudah punya kekuatan besar, Rasulullah menyerang kembali Makkah dan ternyata tanpa perlawanan. Ujung-ujungnya semua yang ada di Makkah masuk Islam. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang dirinya bahwa dia diutus bukan untuk membunuh, bukan untuk melaknat, tapi dia diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau Rasulullah mau balas dendam atas rasa sakit yang diderita olehnya dan sahabat-sahabatnya, itu habis penduduk Mekah. Enggak ada perlawanan. Bisa saja Rasulullah culik satu-satu dari rumah, culik satu-satu, ambil semuanya, siksa di depan umum semuanya sebagai bukti bahwa kita telah berhasil membalas dendam. Tapi tidak satu pun disiksa oleh Rasulullah kecuali yang dibunuh yang melakukan perlawanan dengan kelompok Abu Jahal dan Ikrimah tadi. Yang lain tidak. Semuanya menyatakan Islam. Ada kelompok kecil yang diceritakan dalam hadis. Jadi waktu Fatuhu Makkah itu, setelah masuk kuasai, yang dilakukan Rasulullah pertama adalah membasmi semua berhala di Ka'bah dan area Masjidil Haram. Mencapai ratusan berhala yang besar sampai yang kecil. Ada yang menyebutkan 360 berhala. Dibasmi, dipangkas semuanya, dibersihkan Masjidil Haram dari berhala. Dan semua penduduk Mekah mulai menyatakan keislaman. Rupanya ada satu kelompok kecil pindah ke pinggiran kota Mekah, membuat sebuah komunitas baru,
ada berhala yang dibuat baru di sana. Dan berhala itu kebetulan bisa bersuara. Itu hadis. Lalu terdengarlah oleh Khalid bin Walid, panglima perang Rasulullah. Khalid bin Walid melaporkan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dengarkan di sudut kota Mekah ada kelompok yang mulai menyembah berhala kembali, dan anehnya ada berhala yang bergerak dan bersuara." Lalu Rasulullah mengatakan, "Khalid, bawalah pasukan dan bawa pedangmu, pergilah ke sana, tebaslah berhala itu, nanti engkau akan tahu siapa yang berada di dalam berhala itu." Lalu Khalid menuju ke tempat tersebut. Begitu ketemu dengan berhala itu, ditebasnya, Pak. Kalau Khalid, kalau disuruh tebas, tebas. Ini hanya cerita. Begitu ditebas, keluarlah dari tubuh berhala yang dicipta seorang perempuan berambut panjang. Pasti terbayang kuntilanak. Karena kalau dah cerita seorang perempuan berambut panjang, terbayang kuntilanak. Tapi memang di saat itu ternyata yang keluar adalah iblis. Itu hadis Nabi. Iblis perempuan keluar berambut panjang. Dialah yang selama ini membuat sebuah fenomena baru, berhala bersuara. Rasulullah berpesan, kalau engkau melihat, setelah engkau melihat siapa yang keluar, tebaslah dia. Lalu Khalid begitu melihat iblis perempuan keluar, ditebas oleh Khalid. Nah itu pun jin-jin, Pak. Dia enggak tahu burung-burung 7, burung 8, dia tidak tahu. Ditebas, matilah dia, jin tersebut, iblis tersebut. Makanya jemaah melakukan Allah, kenapa semua itu bisa terjadi? Kekuatan sahabat, iman mereka itu sungguh sempurna untuk meyakini janji Allah. Umar tadi waktu protes ke Nabi, itu bukan bermakna dia melawan Nabi, tapi dia yakin kalau kita serang kita menang. Jadi keyakinan mereka, apalagi kalau kita mati, kita syahid masuk surga. Kalau kita serang, mereka mati, mereka dalam neraka. Ana payah trip, kita serang saja. Rindunya mereka terhadap Allah, janji-janji Allah, membuat mereka tidak mau berfikir panjang dalam urusan merebut surga. Makanya ditemukan dalam hadis fadilah pertama, yaitu janji Allah tentang kemenangan pasti datang. Kalau ini sudah terbukti, maka tunggulah janji-janji berikutnya. Maka bapa dan ibu melakukan Allah, janji Allah dalam Al-Quran itu tentang kebahagiaan surga. Jangan ragu, jangan ragu, pasti terjadi. Ini kan turun surat sebelum terjadi kemenangan. Ternyata menang. Betul-betul menangnya dengan dalam keadaan menang mutlak. Ketika Allah mengatakan dalam surat Rum, ghulibatir Rum, Rum pasti kalah, hancur. Terjadi Rum, Romawi, kemudian hancur lebur di masa Umar bin Khattab. Mereka telah menikmati janji Allah di atas dunia. Maka janji Allah berikutnya semuanya terjadi, semuanya terjadi. Tentang indahnya alam barzah kalau kita masuk ke dalam alam barzah dengan membawa amal saleh. Hadis Nabi riwayat Ahmad bin Hanbal, kita disediakan spring bed dari surga, disediakan makanan dari surga, diturunkan minuman dari surga, lalu kemudian ditemani oleh makhluk yang bercahaya putih. Lalu kita bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, ana amalukas saleh, akulah amal salehmu di dunia. Itu semua janji Allah melalui lisan Nabi. Jangan ragu. Kalau tidak percaya, tanya sama yang sudah mati, yang soleh-soleh, saudara kita yang soleh-soleh, tanya. Maka apa pun maka Allah, apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu tiada keraguan di dalamnya. Dari awal pertama, awal ayat pertama dalam surah Al-Quran sudah disebutkan la raiba fih, jangan ragu, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Maka rindukanlah janji Allah. Maka enggak usah terlalu bersedih dengan keadaan orang Islam hari ini. Karena toh jatuhnya Islam hari ini itu juga bahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi yang mengatakan nanti Islam di akhir zaman itu akan menjadi seperti makanan dikerubungi oleh lalat. Jadi datang lalat mengerubungi makanan itu. Lalu dalam hadis berikutnya Rasulullah mengatakan orang Islam di akhir zaman akan seperti buih di lautan.
jumlahnya banyak tapi tidak berdaya, diombang-ambing oleh gelombang. Itulah kita hari ini. Dan kenapa itu terjadi? Tidak ada lain, karena kita meninggalkan agama kita. Kita telah meninggalkan syariat Allah. Kalau Allah telah ditinggalkan, maka Allah mulai meninggalkan kita. Dan tidak ada cara untuk kembali meraih kemenangan itu kecuali kembali kepada Allah. Kecuali kembali kepada Allah. Maka semua sejarah menyebutkan runtuhnya Abbasiyah, runtuhnya Umayyah, runtuhnya Abbasiyah, Turki Utsmani, semua itu dimulai dari menjauhnya para raja kepada Allah. Jadi sudah mulai menjauh gaya hidup raja-raja, sudah mulai pikirkan harta, hidup dengan cara hanya bersenang-senang. Sampai dalam kisah Bani Abbasiyah itu, raja-raja terakhir sebelum runtuh itu sudah mulai hidup dengan harim-harim. Harim itu pelacur-pelacur perempuan, disuruh menari-nari di depan raja, dan dulu kemudian bacakan dongeng di depan raja. Dongeng itu diambil dari kisah-kisah Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, tentang Alauddin, Aladin kalau bahasa kita, itu Alauddin sebenarnya, tentang Syahrazad, tentang Alibaba. Nah ini raja tertidur sedikit-sedikit, dipok-pok oleh pelacur. Lalu hidupnya dalam keadaan khamar, mabuk. Maka kita hari ini wajar kalau kita kemudian terhina di depan orang kafir. Kenapa? Hidup kita di kedai kopi, HP satu-satu di tangan. Dunia kita adalah game judi online. Jadi yang terfikir dalam kepala cuma skater. Lepas skater home. Saya juga tanya sama para pemainnya. Remaja-remaja remannya apa? Waktu berkelahi sesama mereka, reman luar biasa. Tapi kalau agama mereka tidak berani bela. Lemahlah kita hari ini. Inilah penyebab kita lemah, kita menjauh dari Allah. Sedangkan Allah mengatakan fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan semuanya ada di tangan Allah. Mau mulia, mendekat ke Allah. Mau hilang kemuliaan, menjauh dari Allah. Makanya Rasulullah mengatakan kalian itu akan terhina. Azillah fi azillah, kata Rasulullah. Dia bilang sama sahabat, nanti di akhir zaman kalian terhina, kata Rasulullah, dan tidak akan pernah dicabut kehinaan itu oleh Allah sampai engkau kembali menegakkan agamamu. Maka kerja kita hari ini kalau mau mulia kembali, tak ada lain, berantas maksiat. Makanya kalau cari pemimpin, cari yang saleh. Jangan cari yang hanya dengan iming-iming gara-gara kita mau dijadikan kepala dinas. Jadi karena diiming-imingi, menyuka pilih hilung, ikah sabah kursi menempuk. Lalu kita promosikan ke orang, tidak peduli pemimpin itu saleh tidak saleh, karena kita diiming-iming, lalu kita mengkampanyekan dia. Apa hukumnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, salasatun, ada 3 kelompok orang, la yukallimuhumullah, Allah tidak akan bicara dengannya, wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, Allah tidak mau lihat kepadanya dengan pandangan yang sayang, lalu Allah tidak memuliakan dia di hari kiamat. Salah satunya adalah man baya'a imaman, barang siapa membaiat pemimpin, lam yubaya', dia tidak akan membaiat kecuali diberikan iming-iming. Jadi para tim-tim sukses itu hati-hati, Pak. Tim-tim sukses yang telah memilih pemimpin karena diiming-imingi, semua dosa pemimpin yang dia pilih, semuanya dilimpahkan kepada yang telah menyukseskan kemaksiatan di negara ini. Jadi jangan fikir dengan kita dapat kekuasaan sementara, Allah lalai dengan kekuasaan itu, tidak. Tadi subuh sudah kita singgung, kenapa Allah biarkan orang zalim? Kenapa orang zalim berkuasa, kemudian tidak ada perlawanan? Allah sebutkan, silakan cek dalam Riyadhus Salihin, salah satu hadis Nabi dalam bab kezaliman, haramnya kezaliman, itu Nabi menyebutkan bahawa Allah membiarkan kezaliman. La tumli adh-dhalim, Allah biarkan kalimat. Fa iza akhazahu, kalau begitu Allah ambil orang zalim itu, tidak akan dilepaskan sedikit pun. Apa maksudnya? Hadis itu mengatakan orang zalim dibiarkan Allah. Biarkan, silakan, terus, hancurkan terus, bunuh orang terus suka-suka, terus, lanjut. Ketika sudah sampai pada puncaknya, Allah ambil,
Allah tidak akan biarkan orang zalim istirahat dalam siksa Allah. Jadi orang zalim itu dibiarkan dulu supaya nanti waktu disiksa lemak disiksa. Disiksa habis-habisan. Enggak ada istirahatnya. Jadi kita ini yang penting apa? Perbaiki keadaan kita. Masalah cara memberi hukuman ke orang zalim, kan Allah sudah kasih nampak. Begitu hebatnya Fir'aun berkuasa. Enggak ada yang lawan. Pak, Masya Allah dunia hari ini, itu enggak ada yang selevel Fir'aun, Pak. Enggak ada. Siapa yang selevel Fir'aun? Enggak ada. Yang bisa berkuasa mutlak selevel Fir'aun enggak ada. Fir'aun baru dikabarkan oleh anggota MPR yang terdiri dari tukang-tukang sihir di masa Fir'aun. Itu baru mengatakan akan ada anak lahir yang akan menggulingkan kerajaan. Dia bunuh semuanya. Cuma bunuhnya diselang-selang. Tahun ini bunuh. Tahun depan biarkan. Karena dia butuh pekerja untuk membangun kerja paksa orang Musa. Jadi kebetulan Musa alaihissalam lahir di tahun bunuh. Saudaranya Harun lahir di tahun jangan bunuh. Makanya Musa lari, Harun aman. Kan enggak ada cerita Harun diselamatkan oleh ibu yang enggak ada cerita. Harun aman. Jadi Bapak Ibu mereka Allah, apa yang terjadi pada Musa? Sama. Tertindas seperti Rasulullah. Tertindas, lari, melarikan diri, menyelamatkan agama. Semuanya begitu. Dan ketika Nabi Musa balik, kemudian berhasil mendapatkan kemenangan. Jadi sejarah sudah berulang-ulang. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah mikir kayak mana cara meruntuhkan kezaliman. Allah tidak lalai dengan kezaliman. Cuma Allah punya strategi yang lebih jitu. Allah punya cara yang lebih hebat daripada cara kita. Fir'aun habis. Yang paling tinggi jatuhnya ke tempat paling rendah, dasar lautan. Namrud habis. Semua raja-raja hebat habis. Semuanya dihabisi Allah. Maka sejarah itu akan berulang. Yang zalim akan habis. Cuma dibiarkan dulu supaya kalau sudah tinggi mudah dicampakkan ke bawah dan berkeping-keping. Jadi kalau ini kita angkat sedikit, kita jatuhkan, enggak ada rasanya, Pak. Coba campak ke atas, jatuh ke bawah, langsung hancur habis-habisan. Begitulah Allah membiarkan orang zalim. Maka fadilah pertama dari surah Al-Fat, janji Allah pasti ditepati. Wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, pasti kita dapatkan kembali. Pasti, Pak. Yang kita puasa Senin Kamis berbuka bersama, jangan fikir itu hanya ritual biasa. Allah catat, Allah balas. Cuma ada catatan sedikit nih, Pak. Bagi kita yang berbuka puasa Senin Kamis, jangan sampai masbuklah solat. Ini catatan. Pasti Bapak bertanya, so sahnya Ustaz? Tidak ada yang sah. Karena saya juga sering berbuka di sini. Kalau qabliyahnya tinggal masih okey. Arti okey, sebaiknya lakukan qabliyah. Tapi qabliyah itu bukan sunnah muakkad. Bukan sunnah muakkad. Yang muakkad ba'diyahnya. Yang paket dapat rumah di surga yang ba'diyah. Sengaja Allah buat sebelum maghrib qabliyah bukan sunnah muakkad. Karena Allah tahu yang buka-buka puasa enggak sempat melakukannya. Kecuali waktu tunggu maghrib dikasih waktu sekitar 20 menit. Tapi saya yakin yang mau salat akan menuju ke masjid lain semuanya. Kalau dikasih waktu 20 menit. Tapi walaupun kita enggak sempat melakukan qabliyah, janganlah sampai iqamat sudah berbunyi, kita masih terus makan. Takbiratul ihram pertama sudah berbunyi, kita masih duduk makan. Lalu kita datang ke dalam, sudah rakaat kedua, Masya Allah. Yang datang dari jauh mengejar untuk takbir bersama imam. Kita yang sudah di dalam, masbuk, Pak. Kok malai, Pak? Kok malai tu, Masya Allah. Puasa itu sunnah, yang salat wajib lebih kuat daripada yang sunnah. Jadi jangan mengira lebih hebat yang sunnah daripada yang wajib. Jadi Bapak Ibu maka Allah, makan sampai iqamah, selesai iqamah silakan. Kemudian usahakan untuk dapat takbiratul ihram bersama imam. Oh masih ada sisa sedikit lagi kanji, biarkan dihabiskan oleh orang lain. Nejuk ke samping, apa habis bacut teknya. Ada risol, nanti dikumpulkan sama orang, ada yang kerja itu. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, janji Allah pasti dapat. Nanti yang puasa akan masuk ke pintu asyam, masuk ke pintu puasa.
Yang suka sedekah masuk ke babus sedekah. Karena di antara kita ada yang enggak sanggup puasa kan, Pak? Kan enggak semua kita sanggup puasa. Jadi jangan mengira orang puasa lebih hebat. Belum tentu. Puasanya dimuliakan Allah pintu sana. Yang enggak sanggup puasa banyak-banyak sedekah, Pak. Banyak-banyak sedekah, kasih ke masjid. Apa saja bisa lakukan, kasih ke ustaz. Apapun yang bisa lakukan, lakukanlah. Masuk ke pintu sedekah. Mudah-mudahan kita tidak terkurangi iman kita untuk percaya dengan semua janji Allah, dan insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.